Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita boleh bersama-sama bertemu di dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita memasuki ibadah kita di pagi hari ini dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan sangat baik, teramat baik bagi setiap kita. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita muliakan Dia. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Di musim-musim kehidupan kami Engkau ada Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya.
terbatas kasih-Mu Tuhan, Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh ku bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu yang setia, pengorbanan-Mu yang baik. Kau Allah kami yang setia, Yesus Tuhan, Yesus Allah kami. Kau yang menyediakan kekuatan, Kau yang menyediakan pemulihan bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, sesungguhnya Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan, kehebatan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, yang selalu Tuhan beri bagi kami. Sehingga kami sangat bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada-Mu Bapa. Besar kecil pertolongan Tuhan, mujizat penyertaan Tuhan bagi kami. Kami berkata Engkau Bapa kami yang setia. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan, hati yang mau bersyukur Tuhan temui dari setiap kami jemaat-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Lebih lagi Tuhan, kami akan menikmati persekutuan kami dengan Tuhan di dalam puji-pujian kami. Sebab kami tahu ada kuasa Allah di dalam puji-pujian umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersama-sama kita mengatakan kepada Tuhan kita, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Pagi hari ini kita akan sama-sama bersuka cita kepada Tuhan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Bersama-sama kita bernyanyi untuk Tuhan. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran
Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Jarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, haleluya, nyanyi bagi Dia. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, nyanyi haleluya. Amin. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam puji-pujian yang sudah kita nyanyikan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Jemaat, saatnya kita akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang diberitakan pagi hari ini menjadi benih yang terbaik di dalam hati kita, bertumbuh dengan sempurna, sehingga kita mengalami perubahan demi perubahan di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
supaya ku alami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Firman-Mu ya Tuhan menuntutku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Mari kita bersama-sama memberikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Roh Kudus, Roh kebenaran. Amin. Berilah daku pengertian supaya ku alami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu ya Tuhan menuntutku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan menuntutku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu. Sekali lagi kita katakan Firman-Mu, Firman-Mu ya Tuhan menuntutku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. ku perlu firman-Mu Tuhan. Ku perlu firman-Mu sekarang. Ku perlu firman-Mu Bapa. Ku perlu firman-Mu sekarang. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah terang. Firman-Mu adalah sulu bagi langkah kami Tuhan.
Beri kami pengertian-Mu yang mendalam, supaya firman-Mu terus memberi kekuatan bagi kami. Sehingga ketika Engkau datang kelak yang kedua kali Tuhan, Engkau menemui kami, Engkau menjumpai kami, jemaat yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya lewat firman-Mu hamba-Mu dapat berkata-kata dengan kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita hari ini. Setiap kita memasuki hari Minggu, apalagi hari ini Minggu pertama di bulan Maret 2021, kita bisa bersama-sama dengan keluarga, kita datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan biarlah setiap ibadah kita, setiap hari Minggu kita beribadah, kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kita mengalami perubahan demi perubahan melalui firman Tuhan. Dan puji Tuhan, hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan, dan tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan tetap menggendong kita. Mari Bapak Ibu semua jemaat Tuhan, siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hari ini kami bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan luar biasa bagi kami. Kami bisa ada bersama dengan keluarga kami beribadah. Karena kami sadar kami membutuhkan Tuhan. Kami memerlukan Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar pada hari ini Tuhan mengingatkan kami. Dan kami menyadari bahwa hidup kami membutuhkan Tuhan. Kami memerlukan Tuhan. Dan biarlah urapan Allah turun atas kami semua. Khususnya hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Untuk menyampaikan kebenaran Allah bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dan kami siap mengalami perubahan demi perubahan yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita membuka Alkitab di dalam Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu semua, pernyataan ini disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang mengalami kesesakan sebagai tawanan. Meski bangsa Israel telah ditawan oleh bangsa lain akibat ketidaksetiaan mereka kepada Allah, namun ternyata mereka masih tetap saja mau menggendong patung dewa-dewa yang mereka sembah. Sekalipun dewa-dewa tersebut tidak dapat menyelamatkan atau berbuat apa-apa terhadap mereka. Bahkan dalam keadaan yang sulit sebagai tawanan, tetap saja mereka sendirilah yang harus menaikkan dan membantu meletakkan patung-patung tersebut ke atas hewan pengangkut beban. Melihat kondisi seperti ini, Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa apalagikah yang mereka harapkan dari dewa-dewa kesia-siaan yang mereka sembah itu. Bagaimana mungkin patung-patung tersebut dapat menolong bangsa Israel padahal berjalan sendiri saja mereka tidak bisa, sehingga belum apa-apa sudah menjadi beban berat bagi pembawanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel pada masa itu banyak yang masih menyembah dewa Bel.
dewa tertinggi bangsa Babel, dan dewa Nebo, dewa pengetahuan, astronomi, dan tulis menulis. Mereka bergantung dan berharap kepada dewa-dewa tersebut, yaitu dewa-dewa yang mereka anggap dapat menyelamatkan serta dapat memberikan hikmat dan pengetahuan bagi mereka. Padahal kenyataannya, dewa-dewa tersebut tidak mampu untuk berbuat apapun bagi kebaikan mereka. Sebaliknya, Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Allah Maha Kuasa yang sanggup menggendong, menanggung beban dan kesesakan mereka, bahkan mampu menyelamatkan mereka. Inilah pesan Tuhan bagi kita, yaitu bahwa kita memiliki Allah yang berkuasa untuk menanggung dan menyelamatkan kita. Bahkan saat kesesakan dan ketakutan melanda, Ia siap menggendong kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang bisa kita tangkap dalam pesan Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini, yaitu mengenai kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus. Kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus kita bisa dapatkan pertama, Dia adalah Allah yang sanggup menopang kita. Kita buka Filipi 4 ayat 13. Kita buka ayat kita di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara itu apa? Ya segala sesuatu, segala hal yang kita alami, yang kita rasakan. Di sana dikatakan dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apakah hari-hari ini Bapak Ibu semua, kita semua sedang menghadapi suatu perkara yang terlalu berat untuk dihadapi? Adakah masalah yang menurut akal pikir kita terlalu sulit untuk dipecahkan dengan kekuatan kita sendiri? Ataukah ada musuh-musuh yang terlalu tangguh untuk dikalahkan? Saat ini kita telah menerima pesan Tuhan, yaitu bahwa Ia adalah Allah yang hidup, yang siap menggendong kita, Bapak Ibu. Ketika Ia menggendong kita, maka bukan diri kita sendiri lagi yang menghadapi persoalan maupun kesesakan tersebut, melainkan Tuhanlah yang menanggungnya bagi kita, umat yang dikasihinya. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Ini bertanda bahwa Tuhan menanggung segala kesesakan kita, beban yang kita hadapi, persoalan demi persoalan yang kita hadapi. Di situ diperlukan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa Tuhan sedang menggendong kita? Kita membaca 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di sana dikatakan Ia memberikan kekuatan dan kasih karunia dengan limpahnya kepada kita. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 diceritakan bagaimana di tengah kesesakan yang berat, bahkan merasakan adanya duri dalam dagingnya, Rasul Paulus justru merasakan kekuatan Tuhan tercurah dengan limpahnya atas dirinya. Hingga ia dapat berkata bahwa di dalam kelemahannya lah kuasa Tuhan nyata dan sempurna di dalam dirinya. Ia dimampukan Tuhan untuk menghadapi segala cobaan dan mengalami kemenangan. Adakah hari-hari ini kita, Bapak Ibu, kita mengalami kesesakan, penderitaan, kesusahan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus? Percayalah,
bahwa kekuatan Tuhan dan kasih karunia itu limpah kepada kita. Itulah kita mengetahui bagaimana Tuhan menggendong kita, yaitu Ia memberikan kekuatan dan kasih karunia-Nya yang limpah kepada kita. Seberat apapun persoalan masalah yang sedang kita hadapi, percayalah Tuhan senantiasa ada bersama kita, memberikan kekuatan buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita tahu Tuhan itu menggendong kita? Tuhan menyediakan orang-orang yang siap membantu dan memberikan kekuatan. Dalam Filipi 4 ayat 13 di atas katakan, dikisahkan bahwa dalam perjuangannya untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan pada Rasul Paulus, ternyata Tuhan senantiasa mengirimkan pribadi-pribadi yang siap berkorban bagi tergenapinya misi kerajaan sorga di bumi, yaitu orang-orang yang dengan tulus hati menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan baginya. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saat ini Bapak Ibu di antara kita semua sedang mengalami hal yang berat, persoalan yang berat, permasalahan yang mungkin secara manusia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya kita sendiri tidak ada yang menolong. Sepertinya kita sendiri, di mana teman-teman kita, di mana sahabat-sahabat kita yang membantu kita. Di saat kita merasakan begitu, datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menyediakan orang-orang yang siap membantu dan memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita bisa mengalami bagaimana Tuhan menggendong kita. Kalau kita percaya, kita berdoa dan kita percaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang akan menghibur kita, menolong kita dan menyalurkan berkat bagi kita semua. Saya bersyukur dalam masa-masa pelayanan bersama almarhum Bapak Gembala, saya merasakan bagaimana Tuhan banyak mengirimkan pribadi-pribadi orang-orang yang menguatkan kami, orang-orang yang menopang kami, orang-orang yang membantu dalam pelayanan yang luar biasa. Kalau di dalam pengembalaan kita tidak bisa sendiri karena kita membutuhkan juga orang-orang yang ada di bidangnya. Pelayanan-pelayanan yang sulit sekalipun Tuhan kirimkan orang-orang yang tepat dan benar. Saya bersyukur di dalam pelayanan kita membuka hati kita dan kita bekerja bersama-sama, melayani bersama-sama dengan orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk menopang pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan kami. Oleh karena itu percaya Bapak Ibu bahwa bagaimana kita mengetahui Tuhan itu menggendong kita. Di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita mengalami kesendirian, Tuhan mengirimkan orang-orang yang rasanya kita rasa tidak mungkin orang itu. Tetapi Tuhan mengizinkan, Tuhan bisa mengirimkan siapapun untuk menguatkan kita dan membantu kita. Puji Tuhan. Itu dua hal bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan itu sedang menggendong kita. Masih di nomor 1 yang adalah kemahakuasaan Tuhan, yang tadi dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang sanggup menopang kita. Kemahakuasaan Tuhan, Yesus, yang bisa kita lihat di dalam ayat-ayat ini adalah yang kedua, Dia adalah Allah yang hidup. Yang pertama tadi dikatakan Dia adalah Allah yang sanggup menopang kita. Yang kedua, Dia adalah Allah yang hidup. Yesaya 46 ayat 5, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Tuhan menegur bangsa Israel yang masih mencoba menaruh harapannya kepada patung dewa-dewa yang mereka pikir dapat melakukan sesuatu untuk mereka. Padahal pada kenyataannya, dewa yang mereka pikir dapat melakukan sesuatu itu buat mereka adalah patung-patung dewa tersebut sama sekali tidak dapat melakukan apa-apa. Bahkan
hanya menambah beban dan kesulitan bagi diri mereka sendiri. Demi patung-patung tersebut, mereka harus mengeluarkan emas dan perak dari kantung mereka. Kemudian mengupah tukang untuk membuat apa yang mereka kira Allah dari bahan yang dicairkan dengan api dan membentuknya menjadi sebuah patung, lalu menyembahnya. Yesaya 46 ayat 6-7. Yesus adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang tidak tertandingi. Dia Allah yang tidak bisa disamakan dengan Allah lain. Yesus yang adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Sehingga sebagai representasi Allah di bumi, kita dipersiapkan, dimampukan Tuhan untuk melaksanakan mandat kerajaan surga. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi suatu tantangan dan kesukaran dalam menjalani tugas di bumi ini, percayalah bahwa Ia sanggup untuk menanggung dan memikul segala beban itu, bahkan memberikan kemenangan yang gemilang bagi kita semua. Allah kita, Allah yang tidak tertanding. Dia Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ingatlah tentang kisah Nabi Elia di Gunung Karmel saat bertarung menghadapi 450 Nabi Baal di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1-40 untuk membuktikan siapakah Allah yang sesungguhnya. Mereka meletakkan lembu yang siap untuk dipersembahkan pada apa yang mereka anggap Allah. Lalu mereka berseru kepada Allah mereka masing-masing. Dan Allah yang menjawab seruan dengan menurunkan api dari langit dinyatakan sebagai Allah yang hidup. Allah ke-450 Nabi Baal ternyata gagal menurunkan api dari langit. Dan ini membuktikan bahwa Allah yang mereka sembah bukanlah Allah yang hidup. Sedangkan Allah yang disembah oleh Nabi Elia menjawab seruannya dengan menurunkan api dari langit. Dialah Allah yang hidup, Allah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah takut dan khawatir, jangan pernah gelisah. Karena kita punya Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang layak kita sembah, kita muliakan. Itu yang kedua, kemahakuasaan Tuhan, Bapak Ibu. Yang ketiga, kemahakuasaan Tuhan Yesus. Di dalam Yesaya 46 ini dikatakan adalah Dia adalah Allah yang menyertai. Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah jaminan Tuhan yang luar biasa bagi kita yang percaya kepadanya. Jaminan ini membuat kita tidak lagi memiliki alasan untuk menjadi takut, khawatir, dan merasa ditinggalkan. Karena Allah sendiri telah berjanji untuk menyertai kita, bahkan sampai masa akhir hidup kita. Yosua merasa sangat takut dan gentar ketika ia dipilih menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Dan harus menyeberangi sungai Yordan, menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Yosua sempat gentar karena ia merasa bahwa ia harus melakukan tugas yang berat itu seorang diri. Tuhan mengetahui kegentaran Yosua, dan itulah sebabnya Tuhan sendirilah yang meyakinkan Yosua bahwa ia tidak akan meninggalkannya. Yosua 1 ayat 5, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pribadi mengalami kegentaran, ketakutan seperti yang dirasakan oleh Yosua. Karena Bapak Ibu mungkin yang sudah mengerti dan tahu, saya harus melanjutkan pekerjaan Tuhan yang dipimpin oleh Bapak Gembala.
Secara manusia, saya menyadari keterbatasan saya, tetapi saya taat kepada Tuhan. Dan saya percaya seperti di dalam Yosua 1, Tuhan sedang berkata, aku menyertai engkau, Ana. Aku memimpin engkau, Ana. Saya diberkati dengan perkataan Tuhan ini. Oleh karena itu saya percaya di dalam kekurangan, keterbatasan, dan segalanya lah yang membuat saya menyadari semua itu. Saya taat kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memperlengkapi. Tuhan akan menyertai saya. Karena saya tahu saya sedang melayani Tuhan yang hidup. Allah yang hidup. Allah yang menopang kita. Allah yang menyertai kita. Umat Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Pesan yang kita terima hari ini sungguh menguatkan kita. Seberat dan sesulit apapun tantangan dan masalah yang kita hadapi, percayalah, ada Tuhan yang siap menyertai dan bahkan menggendong kita. Marilah kita memfokuskan pandangan mata kita hanya kepada Yesus. Allah yang hidup, Allah yang menopang kita, Allah yang menyertai kita, dan bukan kepada hal-hal yang lain. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman yang kita dengar hari ini. Terima kasih Allah Roh Kudus, hari ini kami diberkati oleh firman-Mu. Jadikanlah kami umat yang tidak hanya mendengar firman-Mu, tapi kami mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan. Biarlah di hati kami tetap berkata bahwa Yesus dialah Allah yang menopang kita, Allah yang menggendong kita, Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Biarlah setiap firman yang kami dengar, kami mengerti dan kami lakukan ini tertanam kuat di hati kami, menjadi kekuatan bagi kami dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa mempersiapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena setiap bagian dari hidup kami Tuhan terlibat sepenuhnya. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan melihat Allah yang baik di sepanjang hidup ini. Kasih yang Tuhan sudah peragakan di Kalvari menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Itulah yang kami ingat pagi ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Kami akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Roti dan anggur yang adalah benar-benar makanan dan minuman bagi kami, yang secara rohani adalah tubuh dan darah-Mu, yang akan mendatangkan kekuatan bagi kami. Kuduskan dan tahirkan kami, untuk kami layak berada di sekitar perjamuan kudus ini, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima perjamuan kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam waktu Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, dan dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Puji nama Tuhan. Mari seluruh jemaat persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan, yang sudah diterima di rumah. Kita akan mengangkat pujian. Salibnya, salibnya. Salibnya
Mari angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang sudah diremukkan, dipecah-pecahkan untuk dosa saya dan saudara. Percayakah saudara, roti di tangan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Ucapkan syukur untuk tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Inilah anggur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Percayakah saudara anggur dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tangan saudara, kita mengucap syukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama. Katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Sempurnalah ibadah kami pada hari ini. Kami memuji menyembah Engkau. Kami diberkati dengan firman-Mu. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami juga akan memberikan persembahan. Kiranya semua apa yang kami lakukan ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu yang pagi hari ini datang beribadah bersama dengan keluarga mereka. Kiranya urapan dari tempat yang maha tinggi mengalir atas mereka, memberkati dan menyertai hidup mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Apa saja yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak kami yang sekolah online, secara online, yang kuliah secara online, Tuhan juga memberkati mereka. Hikmat dari surga mengalir atas mereka sehingga mereka dapat mengikuti semua kegiatan mereka dengan baik ya Tuhan. Kami melepaskan berkat Allah untuk kota kami, kota Jakarta. Kiranya berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah atas kota kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah kesejahteraan dan keselamatan bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami melepaskan berkat, biarlah kuasa kesembuhan dari Allah mengalir atas bangsa kami. Diberkati bangsa kami, diberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya Tuhan. Diberkati TNI dan Polri, biarlah bisa menjaga keamanan ketertiban bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami menjadi warga negara Indonesia. Kami bersyukur kami ada di bangsa ini Tuhan. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah bangsa kami ya Tuhan. Kami juga melepaskan berkat Allah untuk Sinode GSKI Tuhan. Diberkati sinode kami, diberkati pemimpin GSKI yaitu Bapak
Dr. Erastus Sabdono dan keluarga dan jajarannya. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, memberkati hamba-hamba Tuhan yang sedang beribadah juga hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah menyertai kami senantiasa. Sekarang jemaat Tuhan, kembalilah kepada keluargamu, kembalilah kepada pekerjaanmu, kembalilah kemana ladang pelayananmu, kembalilah kepada pekerjaanmu. Dimanapun Tuhan tempatkan engkau, biarlah engkau menjadi berkat di tengah-tengahnya. Dan sekarang terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini dan menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. My soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great Ibadah kita sudah selesai. Mari mengambil saat teduh di hadirat Tuhan. Dan juga kami menyampaikan kepada seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan kita. Dan juga mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.